Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sebelumnya untuk materi atau mapel TJBL, yaitu Teknik Teknologi Jaringan Berbasis Luas, kita sudah membahas sedikit materi tentang analisa jaringan berbasis luas. Ya, jadi ini kemarin ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut ya tentang arsitektur jaringan untuk topologinya ya. Kemarin kita sudah bisa membedakan apakah itu LAN, apakah itu MAN dan WAN. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya ya, sekaligus kita akan mencoba untuk membuat topologi jaringannya, sekaligus bagaimana menerapkan pengalamatan IP pada topologi tersebut. Baik, pada kali ini untuk desain topologinya saya menggunakan sebuah aplikasi yang sangat ringan, tapi bagi saya ini sangat luar biasa, sangat powerful kalau ingin menggambar sebuah atau mendesain sebuah topologi. Baik, di sini kita akan mencoba mendesain topologi jaringan LAN. Ya. Oke, jadi LAN itu arsitektur jaringan yang hanya terbatas oleh area lingkup kecil. Contohnya misalnya sebuah rumah, sebuah sekolah, sebuah kantor. Contohnya seperti itu. Oke, topologinya seperti ini. Sekarang kita akan mencoba membuat topologi. Oke, yang pertama di sini sudah tersedia menu-menu untuk memilih perangkat ya. Biasanya mungkin PC ya. PC misalnya seperti ini. Ya, kita buat misalnya ada 4 PC ya. Kita membuat 4 PC. Ini kita sekarang mencoba membuat mendesain jaringan LAN ya. Oke, kemudian kita menggunakan hub ya atau switch. Oke, hub atau switch. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian contoh ya, ini kita bikin topologi sederhana. Kita akan membuat namanya konektor ya di sini. Ya, koneksi. Oke. Kita coba. Nah, di sini ya ini. Klik di sini ya, kemudian ini. Misalnya di sini kita isi bukan isi ya. Kita tambahkan untuk konektor seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kebutuhannya berapa? Disesuaikan ya. Misalnya seperti ini. Oke. Kemudian ya kalau ini misalnya ingin kita hapus, bisa kita klik kanan di sini ya. Kemudian kita del ya. Sorry. Yang kita del adalah koneksinya. Nah, ini kita del seperti ini. Ini cara menghapusnya. Sekarang kita buat supaya lebih rapi lagi. Oke. Nah, ini kita letakkan di sini. Disesuaikan dengan port yang tersedia. Oke, seperti ini. Kemudian pada kliennya. Pada klien kita pasang juga koneksinya di sini. Supaya nanti ketika kita memasang kabel bisa kelihatan rapi. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan menggunakan kabel ya. Kabel yang akan kita gunakan di sini tersedia. Ya, kita menggunakan UTP ya, Ethernet. Kita klik ini. Kemudian kita klik di sini, tarik ya. Kemudian kita tahan, arahkan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Oke, cancel ini. S. Ya, seperti ini.
Kemudian lagi misalnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya ada yang perlu dirapikan, bisa kita rapikan kalau ingin lebih bagus lagi ya. Terserah kita ya. Oke, udah. Saya rasa cukup seperti ini. Ya, ini Hotbus. Kemudian misalnya kita menginginkan ada PC server, kita cari di sini. Nah, misalnya ini ya, Tower Mini. Oke, yang mana ya? Oke, misalnya inilah. Oke, kita pasang di sini misalnya seperti ini. Misalnya file server untuk share data seperti itu. Oke, sekarang kita pasang koneksinya. Bisa pasang lagi ini ya, supaya kelihatan rapi aja ya. Sorry. Oke, jika ingin merapikan, tinggal kita klik ini. Ya, seperti ini. Sudah ini. Kemudian sekarang kita akan memberikan pengalamatan IP ya. Oke. Jadi kira-kira kalau kita menerapkan IP address pada sebuah topologi, kita terapkan IP yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan. Berarti IP address-nya kita sudah menggunakan IP address classless ya. Oke, contoh seperti ini. Kebutuhannya di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita membutuhkan 5 IP untuk hub, karena hubnya ini hub yang unmanaged ya, atau suite misalnya ini. Suite ya kita ganti suite aja misalnya. Karena hub sekarang kan jarang sudah kita temukan. Misalnya suite. Suite ya. Oke, seperti ini. Suite yang kita pakai ini adalah suite unmanaged, artinya suite yang tidak perlu kita konfigurasi. Kalau suite yang bisa kita konfigurasi namanya suite manageable, yang mana itu bisa kita set IP-nya juga. Untuk ini tidak perlu kita pasang IP. Oke. Contoh misalnya kita akan menggunakan IP kelas C ya, 192.168 misalnya titik 1 misalnya ya. Oke. Slash berapa kira-kira yang sesuai dengan ini. Kebutuhannya 6. Kebutuhannya 5. Berarti yang mendekati 5 itu adalah kalau slash 30 itu hanya 2 IP. Kemudian slash 29 itu ada 6 ya. Berarti kita menggunakan slash 29. Ya, slash 29 seperti ini. Jadi nanti subnet masknya slash 29 itu 255 titik 248. Bagaimana cara menghitungnya nanti kita jelaskan di video yang lain. Oke. Sekarang kita tentukan hostnya ya. IP host itu untuk slash 29 kira-kira berapa ya? Berapa saja. Oke, gampang cara menentukannya. Caranya adalah jumlah IP address itu kan 256 ya. 256 seperti ini. 256 ini kita kurangi 248. 248. Itu sama dengan 8. Oke. Berarti blok subnetnya adalah mulai dari 0, kemudian 0, kita ngitungnya ya bolehlah di sini ya. Ini cara mudahnya ya, untuk detailnya kita jelaskan di video yang lainnya. Berarti karena blok subnetnya ini 8, berarti kita blok subnetnya 0, kemudian 8, tambah 8 lagi 16, tambah 8 lagi, dan seterusnya begitu. Oke. Nah, kita perhatikan ya, di sini soal kita adalah IP-nya 0.1. Berarti batas bawahnya di sini ya, batas bawahnya sebelum 8 berarti 7 ya. Oke, seperti ini.
Di sini sebelum 7 ya, ini sebelum 16 berarti 15 ya, dan seterusnya begitu ya. Gini ya, berarti yang atas ini adalah IP network, yang ini IP broadcast. Antara network dan broadcast ini adalah IP host. Oke, berarti IP hostnya yang bisa kita gunakan adalah antara 0 dan 7, yaitu antara 1 dari IP titik 1 sama titik 6. Oke, sekarang bisa kita setting IP-nya. Misalnya sisi server kita pasang IP ini ya, 0.1, kemudian untuk klien yang di sini kita pasang 0.2 itu seterusnya. Kemudian yang di sini pun bisa kita tambahkan 192.168.0.3/29. Yang di sini 192.168.0. Titik berapa ya? Titik 4 ya. Titik 4/29. Yang di sini 192.168.0.5/29. Seperti ini. Ya, ini adalah penerapan IP sesuai dengan kebutuhan. Ini masih saving ya, masih tersedia satu IP yaitu 192. Jadi ini masih tersedia satu IP 192.168.0.6 ya, /29. Seperti ini ya. Jadi ini pengalamatan IP-nya yang disesuaikan dengan jumlah kebutuhan. Kebutuhan IP-nya ada, yang dibutuhkan ada 5, jadi kita menggunakan /29. /29 itu subnet masknya adalah 255.255.255.248. Oke, seperti ini. Nah, topologi ini termasuk topologi LAN ya. LAN bisa kita terapkan misalnya di sebuah laboratorium atau di kantor ya. Ini LAN. Oke. Kemudian ketika kita sudah memiliki topologi seperti ini ya. Ini saya hapus saja ya. Oke. Ini sudah terbentuk sebuah topologi LAN. Anggap ini ada di sebuah kantor misalnya ya. Oke, tampilannya ini berarti saya perbesar ya. File untuk setup kita gunakan 4A5 A2 misalnya ya. Oke. Ya, besar sekali ya. Oke, seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Jadi ini topologi, kita kasih nama aja topologi lokal area network atau LAN. Ya, seperti ini. Kita rapikan. Oke, ini topologi LAN. Misalnya ini adalah sebuah kantor atau gedung ya. Kita kasih gedungnya misalnya atau inilah ya. Ya, misalnya ini. Ini kantor ya, atau gedung atau sebuah sekolah lah. Oke, ini LAN. Kemudian jika ada lagi ya, ada lagi di sini misalnya kantor lagi ya, dalam satu kota misalnya, gedung 1, gedung 2 ya. Kemudian ada lagi misalnya di sini, kemudian ada lagi di sini misalnya. Kemudian kita menginginkan antar gedung ini ya, gedung 1, 2, 3
bisa saling terkoneksi. Supaya bisa saling terkoneksi, bagaimana caranya? Mungkin bisa kita menggunakan media penghubung menggunakan kabel, bisa juga kita menggunakan wireless ya. Oke, misalnya kita menggunakan wireless ya, wireless ini apa modem ya, misalnya seperti inilah ya, misalnya di sini seperti ini, kemudian juga di sini misalnya ada, di sini ada, di sini ada seperti ini. Oke, kemudian nanti ini akan saling terhubung ya, saling memancarkan ya antara titik ini. Kemudian juga ini ya. Ini pun juga begitu. Jadi saling terkoneksi. Nah, jadi kumpulan LAN ini yang awalnya hanya lokal saja, hanya di sebuah gedung, kemudian saling antar gedung itu saling terkoneksi. Nah, baru itu kita bisa namakan dengan MAN, Metropolitan Area Network. Jadi yang pertama LAN yang lingkup lebih kecil terlebih dahulu ini ya. Kemudian setelah itu baru lingkup yang lebih besar lagi itu biasanya kita sebut dengan MAN atau Metropolitan Area Network. Jadi antar gedung ini saling terkoneksi. Kemudian untuk jaringan WAN-nya ya, jaringan WAN-nya ini ya contohnya LAN tadi yang kita desain. Jaringan WAN-nya. Nah, kalau sudah menggunakan teknologi WAN, Wide Area Network, ini sudah melibatkan jaringan-jaringan ya di entah di jaringan kecil, jaringan besar, bahkan sudah bisa terkoneksi ke negara lain atau benua lain gitu WAN. Atau salah satu contoh dari teknologi WAN untuk saat ini contohnya misalnya adalah jaringan internet. Yang mana di sana sudah melibatkan perangkat-perangkat router dan seterusnya. Seperti itu. Oke, kemudian nanti untuk topologi WAN-nya akan kita jelaskan lebih detail lagi.